kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya Sifti Rizkanisa dengan NIM 200810501. Sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu perjalanan demokrasi di Indonesia dan praktik demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia perlu dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan. Berarti dari segi prosedural, pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. Di antara lembaga eksekutif dengan legislatif juga berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Hal paling mendasar adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding batang Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Yang pertama yaitu ide demokrasi pendirian negara. Apakah ide atau gagasan demokrasi ada pada benak para pendiri negara saat membicarakan dasar negara bernegara di sidang PKI tahun 1945? Nah, para pendiri negara kita umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para pendiri negara bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasarkan kerakyatan atau keadilan rakyat atau demokrasi. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi telah berurat akar dalam pergaulan hidup kita. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi, meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Dikatakan bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembang desa. Itulah yang disebut demokrasi asli. Demokrasi asli itu memiliki 5 unsur atau anasir, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Saat itu Muhammad Hatta lebih suka menggunakan istilah kerakyatan untuk membedakan dengan demokrasi barat yang cenderung individualistik. Namun demikian, demokrasi desa tidak bisa menjadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Kelima unsur demokrasi desa tersebut perlu dikembangkan dalam diperbarui menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern menurut Muhammad Hatta harus meliputi 3 hal, yaitu demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, demokrasi di bidang sosial. Demokrasi Indonesia tidak berbeda dengan demokrasi di barat dalam bidang politik. Hanya saja demokrasi di Indonesia perlu mencakup demokrasi, ekonomi, dan sosial, sesuatu yang tidak terdapat dalam masyarakat barat. Saat ini, ide demokrasi tersebut terungkap dalam sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan derivasi dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka secara normatif demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bersumberkan nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila, di mana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Nah, secara luas yaitu demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman, penyelenggaraan, maupun sebagai cita-cita. Terus secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 pilar demokrasi, yaitu A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, maksudnya para pemeran politik dan pemimpin negara dan semua warga negara dalam menerapkan demokrasi itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ia dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang B. Demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, artinya demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan. Terus yang C. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, artinya rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan. Untuk mengisi lembaga perwakilan perlu dilaksanakan pemilu secara periodik. Yang D. Demokrasi yang didukung kecerdasan, artinya warga negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi. Yang E. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan, artinya suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Yang F. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, artinya hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Yang G. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah, artinya pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. H. Demokrasi yang berkeadilan sosial, artinya pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang I. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat, artinya demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. Terus yang terakhir yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Terus yang kedua yaitu praktik demokrasi di Indonesia. Praktik demokrasi Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4, yaitu masa pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Terus masa kedua Republik Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin yang hanya banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya yang menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Terus yang C. Masa ketiga Republik Indonesia pada tahun 1965 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Terus yang keempat masa Republik Indonesia 1998 sampai sekarang yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik pada masa nah menurut Avaga membagi alur demokrasi Indonesia yaitu pada masa revolusi kemerdekaan, pada masa demokrasi parlementer, dan pada masa demokrasi terpimpin dan periode pemerintah Orde Baru atau demokrasi Pancasila. Terus demokrasi parlementer 1950 sampai 1959 merupakan masa kejayaan demokrasi Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesia yang ditandai dengan karakter. Terus lanjut
apabila kita menyimak kembali butiran pertama dari gambaran demokrasi di Indonesia sebagaimana tentang dalam RPJP 2005-2025 di atas, maka proses demokrasi atau demokratisasi kita sekarang sedang berada pada tahap 3, yakni tahap konsolidasi demokrasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.